Cerita dimulai dengan gagasan bahwa peringkat menentukan posisi seseorang dan membangkitkan keinginan mereka. Ada berbagai kekuasaan, mulai dari kecerdasan hingga koneksi dan bahkan kekayaan. Semua ini di negeri di mana semuanya benar-benar diberi peringkat. Pada dasarnya, disinilah perjalanan seorang anak laki-laki dimulai. Adegan beralih ke sebuah desa bernama Tuli. Seorang anak laki-laki sedang menebang kayu dengan kapaknya, mengatakan bahwa ia telah menyelesaikan semuanya. Kemudian seorang lelaki tua muncul meminta anak itu untuk mengasah pisaunya. Namun tiba-tiba, lelaki itu ditendang oleh seorang wanita, yang menyuruhnya untuk berhenti meminta sesuatu kepada anak laki-laki itu, yang bernama Lo. Lo selalu menjadi orang yang mudah teralihkan sejak lahir. Karena dia selalu membantu orang lain, mereka hanya melihatnya sebagai alat. Tapi Lo mengatakan dia baik-baik saja. Namun, bagi gadis itu sama sekali tidak dapat diterima. Katanya dia tahu Lo sangat baik hati. Mengubah topik, dia tersenyum. Menanyakan apakah Lo ingin meninggalkan desa. Katanya dia sebenarnya menemukan jalan rahasia yang tidak diketahui orang lain. Segera setelah itu, seorang wanita tua muncul mengatakan mereka tidak bisa melakukan itu. Menanyakan apakah mereka lupa aturan desa karena mereka tidak diizinkan pergi. Memerintahkan agar anak itu dikurung sebentar. Di adegan berikutnya, seorang pria meminta Lo untuk membantu mengambil air nanti, dan anak laki-laki itu setuju tanpa pertanyaan. Pria itu mengatakan kedua anak itu adalah satu-satunya di sekitar yang seusia. Berbeda di desa itu, tetapi memiliki kepribadian yang sangat berbeda. Menyatakan bahwa Lo juga bisa istirahat kadang-kadang karena pasti ada hal yang ingin ia lakukan. Tapi tokoh utama menolak, mengatakan ia pasti akan membantu. Setelah orang tuanya meninggal di usia muda, ia dibiarkan sendirian, tetapi semua orang menerimanya seolah-olah ia bagian dari keluarga mereka. Ia sebenarnya tahu mereka semua menjaganya, memastikan ia tidak sendirian, jadi ia ingin membalas sedikit kebaikan itu. Juga karena ia sangat mencintai desa dan semua orang di dalamnya. Mendengar ini, lelaki itu mulai menangis, bertanya apakah ia ingin tinggal di rumahnya mulai hari itu, tetapi anak laki-laki itu menolak. Memikirkan bahwa yang terpenting baginya adalah orang-orang di desa. Tetapi dengan dunia luar, itu cerita yang berbeda. Sementara itu, Yuna dikurung, dan wanita tua itu mengatakan Yuna adalah anak yang sangat nakal dan seharusnya lebih bersikap seperti Lo. Yuna bertanya mengapa mereka tidak pernah boleh meninggalkan desa, dan wanita tua itu mengatakan mereka sesekali kedatangan pedagang, seraya bertanya apakah itu belum cukup bagi Yuna. Tetapi Yuna mengatakan dunia luar jauh lebih besar, bertanya mengapa mereka harus terus tinggal di sana terbatas. Mendengar itu, wanita tua itu mengatakan itu karena mereka adalah makhluk yang dibenci seseorang. Yuna, penasaran, bertanya siapa orang itu. Wanita tua itu mengatakan Yuna tidak perlu tahu, karena suatu saat nanti waktu akan menyelesaikan semuanya. Di adegan berikutnya, Lo mengisi beberapa ember, mengatakan itu sudah cukup. Tiba-tiba, seseorang melemparinya batu. Ternyata Yuna menyuruhnya diam, dan memanggil anak laki-laki itu untuk pergi ke suatu tempat. Lo bertanya apakah Yuna lagi-lagi menyelinap keluar, dan Yuna menjawab ia sudah tertangkap berkali-kali sehingga menyelinap keluar kini mudah baginya. Lo mengatakan ia rasa itu bukan sesuatu yang patut dibanggakan. Jelas, orang tuanya tidak mempermasalahkan hal itu, mengatakan apa yang akan terjadi selanjutnya jauh lebih penting. Yuna menunjukkan sebuah jalan rahasia, dan Lo mengatakan jika mereka meninggalkan desa, nenek akan memarahi mereka lagi. Tapi Yuna berkata tidak apa-apa jika hanya sebentar saja, karena ada sesuatu yang ingin ia tunjukkan kepadanya. Adegan selanjutnya beralih ke sebuah hutan di tempat terpencil. Yuna tampak ingin menunjukkan sesuatu kepada tokoh utama, berkata mereka akhirnya sampai. Pahlawan kita terkejut dengan apa yang dilihatnya, karena pemandangannya memang sangat indah, seraya berkata dunia luar benar-benar luas. Dengan senyum di wajahnya, ia berkata sungguh menakjubkan. Yuna mengamati ekspresi anak itu, bertanya apakah ia tahu aturan dunia luar. Menurut buku yang ia dapatkan dari seorang pedagang, dunia luar memiliki sistem yang disebut peringkat. Mulai dari petualang dan pengangkut barang hingga bahkan dokter, ada banyak jenis peringkat, dan orang-orang yang mendaftarkan nama mereka disebut berperingkat, bahkan senjata pun diberi peringkat di dunia itu, dan tampaknya seluruh dunia sedang bersaing dengan serius. Lo terlihat kecewa, mengatakan bahwa dunia luar juga punya aturan, dan Yuna mengatakan ia ingin menjadi petualang papan atas,
karena ia akan menjelajahi banyak tempat, berkompetisi dengan saingan di seluruh dunia, dan suatu hari nanti ia ingin menjadi petualang keren yang dihormati semua orang. Mendengar itu, Lo terdiam, mengatakan bahwa ada aturan yang melarang mereka meninggalkan desa. Tetapi gadis itu mengatakan ia tidak peduli karena ia sudah memutuskan untuk pergi. Ia kemudian mengulurkan tangannya kepada bocah itu, mengajaknya pergi bersama, karena Lo juga perlu meninggalkan tempat itu, bertanya apakah ia ingat ketika ia diserang burung besar saat masih berumur 5 tahun, karena Lo telah menyelamatkannya. Bocah itu bertanya apakah kejadian seperti itu benar-benar terjadi, dan Yuna mengatakan semacam hijau. Aura terpancar darinya, dan ia berhasil mengalahkan burung itu. Sejak saat itu, namanya dikenal. Lo selalu tampak melamun, tetapi jika serius, ia lebih kuat dari siapapun, itulah mengapa ia pasti akan menonjol jika meninggalkan tempat itu. Dan karena alasan itu, mereka harus menjelajahi dunia bersama. Mendengar itu, bocah itu terkejut, tetapi tak lama kemudian raut wajahnya berubah, ia mengatakan masih mencintai desanya sehingga tidak bisa pergi. Yuna kesal, menyebutnya keras kepala, lalu ia berkata tidak peduli lagi dan akan melanjutkan perjalanan karena Lo bisa saja tetap terpaku di desa seumur hidupnya. Lo meminta Yuna berhati-hati dalam perjalanan pulang. Di adegan selanjutnya, Lo merenungkan bahwa ia tak pernah terpikir Yuna akan meninggalkan desa. Mulai memperhatikan awan, ia terkejut. Menyadari sudah larut, ia berkata sudah waktunya pulang. Lalu ia berdiri. Sambil mendongak, ia melihat sesuatu. Tampak seperti pulau terapung, dan ia bertanya-tanya apa itu. Tiba-tiba pulau itu mulai bersinar. Tokoh kita hanya terus memperhatikan. Dalam beberapa detik, seberkas cahaya memancar dari pulau itu langsung ke tanah, menimbulkan dampak yang sangat besar. Lo bingung, bertanya-tanya apa yang terjadi. Tiba-tiba pulau itu lenyap, tetapi tetap saja, ada hal lain yang perlu dikhawatirkan. Bocah itu mulai berlari menuju desanya, berpikir semuanya baik-baik saja dan mungkin tidak terjadi apa-apa yang buruk. Satu-satunya yang dapat ia pikirkan adalah Yuna dan penduduk desa. Akhirnya ia sampai di tempat itu. Melihat ke depan, ia tak percaya dengan apa yang dilihatnya, karena desa itu telah lenyap begitu saja. Semua, beserta seluruh penduduknya. Lo mulai menuruni area tersebut, tak mampu mempercayai matanya. Berteriak, ia mencoba mencari seseorang yang masih hidup. Dalam pikirannya, hanya tersisa kenangan tentang Yuna. Saat kenyataan mulai dihadapinya, air mata mulai berjatuhan dari wajahnya, mengingat semua orang yang pernah menerimanya, tetapi tak satu pun dari mereka ada lagi di sana. Bocah itu benar-benar hancur, bertanya-tanya pada dirinya sendiri, mengapa semua ini harus terjadi? Saat itu, seseorang mengatakan bahwa yang dia lakukan hanyalah menyaksikannya terulang kembali. Karena dia pasti sudah terlambat tiba. Pria itu mulai mengamati pahlawan kita. Tokoh utama tidak tahu siapa orang ini. Pria itu kemudian turun dari lereng, bertanya apakah dia adalah penyintas dari desa Tuli dan pahlawan kita menjawab ya. Pria itu terkejut, mengatakan pasti sulit bagi Lo, tetapi menyuruhnya untuk tetap tenang karena pulau itu sudah hilang. Lo terkejut, bertanya apakah dia tahu apa itu. Memintanya untuk menceritakan apa yang terjadi pada orang-orang itu. Mendengar ini, pria itu terdiam, memberikan selembar kertas dan menyuruhnya untuk menyerah pada desa dan pergi ke tempat yang tertulis di situ karena di sana ia akan aman. Tapi bagi Lo, itu tak masalah. Ia hanya ingin tahu apa pulau itu dan lelaki itu menyuruhnya melihat situasi. Desa itu hancur total dan itu bukan tempat anak sepertinya untuk ikut campur. Ia harus melupakan semua yang dilihatnya di tempat itu, karena itu satu-satunya yang bisa ia lakukan sekarang. Saat ia mulai berjalan sambil termenung, ia memohon pada Lo untuk tidak mengorek lebih dalam karena tak perlu ia juga menjadi korban. Namun di saat bersamaan, pahlawan kita masih terdiam, mengingat kata-kata Yuna bahwa saat ia serius, ia lebih kuat dari siapapun. Aura mulai menyelimuti tubuhnya dan lelaki itu hanya mengamati. Lo mengatakan tidak mungkin ia melupakan ini karena ia pasti akan pergi ke pulau itu dan membalas dendam untuk semua orang. Saat Lo masih muda, orang tuanya meninggal dalam tanah longsor. Ketika ia ditinggalkan sendirian, semua penduduk desa akhirnya merawatnya. Ada juga Yuna, yang selalu ada di sisinya. Mereka semua orang baik yang tidak tega melihat seseorang menderita. Karena alasan itu, tidak mungkin ia melupakan orang-orang tersebut. Ia menyimpulkan bahwa ia akan pergi ke pulau itu dan pasti akan membawa kembali semua orang. Mendengar ini,
Lelaki itu menurut untuk menganalisis tokoh utama, bertanya-tanya seberapa besar kekuatan prana itu. Karena ruang di sekitarnya bahkan mulai terdistorsi. Prana adalah istilah untuk energi mental makhluk hidup, kekuatan yang dapat dimiliki setiap orang. Tetapi sedikit yang menyadarinya. Namun, individu berbakat dapat menggunakannya secara sengaja. Biasanya, ia tidak berwarna dan transparan, tetapi mereka yang memiliki prana kuat dapat membuatnya terlihat. Dan konon beberapa ras memiliki jenis prana khusus. Pria itu tetap terkejut, berpikir bahwa ini adalah yang selamat dari Babel. Ia ingin memprioritaskan perlindungan anak laki-laki itu. Tetapi sepertinya anak itu akan melepaskan diri sendiri dalam beberapa tahun, karena ia memang tidak menyadari potensinya sendiri. Setelah itu, pria itu memberikan pedang kepada pahlawan kita, mengatakan bahwa jika ia ingin pergi ke pulau itu, ia harus memegang pedang itu. Jika ia melihat potensi dalam dirinya, ia akan melatihnya, menyuruhnya untuk menyerangnya seolah-olah ia benar-benar ingin melakukannya. Untuk membunuh, keduanya kemudian mulai memanggil aura prana. Dalam beberapa detik, tokoh utama menyerang pria itu. Siapa yang menyangka ini, mengingat anak itu masih pemula dalam menggunakan pedang. Namun, tekanan itu, di atas segalanya, terasa sangat berbeda. Tidak hanya itu, gelombang prana yang keluar dari anak itu luar biasa, menunjukkan bahwa dia mungkin benar-benar hebat. Pada saat itu, terjadi benturan. Di adegan selanjutnya, waktu telah berlalu, dan pria itu berkata bahwa pulau itu disebut Pulau Dewata. Pulau itu biasanya mengapung di atas samudra luas, tetapi sangat jarang muncul di tempat yang sama sekali berbeda, menghancurkan orang atau daratan. Ia telah berupaya menghentikannya, tetapi akhirnya membiarkannya lepas. Lagi, menurut teori, manusia yang terlibat dengan cahaya itu dibawa ke Pulau Dewata. Law mengatakan bahwa jika dia menyentuh cahaya itu, dia juga akan pergi ke pulau tersebut. Tapi pria itu mengatakan itu hanya teori, dan meskipun dia selamat, tidak ada yang tahu apa yang mungkin mereka lakukan padanya. Law bertanya apa yang bisa dia lakukan, dan pria itu mengatakan langkah pertama adalah pendekatan langsung. Dalam peringkat petualang, ia harus berada di 10 besar. Petualang adalah profesional yang menjelajahi dan mengembangkan wilayah yang belum diketahui. Di antara semua peringkat, mereka memiliki jumlah terbesar, dan yang peringkat teratas jelas merupakan para ahli. Jika kau berada di 10 besar, kau bisa pergi ke Pulau Dewata. Mendengar ini, tokoh utama tetap terkejut. Pria itu menambahkan bahwa sejak kemunculannya pertama kali, Pulau Dewata terus menempati peringkat zona bahaya nomor 1, dan para petualang jarang kembali hidup-hidup, lalu bertanya apakah ia masih ingin pergi ke tempat itu. Namun pemuda kita sudah bertekad, mengatakan bahwa ia pasti akan pergi. Pria itu mengamati ekspresi wajah pahlawan kita. Saking akan melatihnya selama 1 tahun mulai sekarang, tetapi ia hanya dapat mengajarkannya ilmu pedang. Kemudian, setelah 1 tahun, ia harus menggunakannya sebagai batu loncatan dan mendaki peringkat petualang sendiri. Namanya Adol, dan ia menempati peringkat 1 di antara para ksatria, pada dasarnya yang terkuat. Ksatria kemanusiaan, menanyakan nama anak laki-laki itu, dan tokoh utama menjawab bahwa namanya Law. Setelah perkenalan, Adol mengatakan dia tidak akan mudah mengalah. Lagi pula, Law adalah orang pertama yang berhasil menjatuhkannya dengan 1 pukulan. Kemudian dimulai tahun yang berat, lepu-lepu di tangan dan kakinya pecah, otot-ototnya terkoyak, tulang-tulangnya remuk, dan seluruh tubuhnya terasa sakit. Setelah itu, Adol tidak mengatakan apapun lagi tentang Pulau Dewata seolah menyuruh Law untuk menemukan sisanya sendiri. Dan jika itu mustahil, maka menyerahlah. Meski begitu, penduduk desa pasti masih hidup, dan sekarang hanya itu yang masih bisa dia percayai. Bertanya-tanya mengapa desa itu hilang dan sebenarnya apa itu Pulau Dewata. Karena itu, untuk menemukan kebenaran, kau akan naik peringkat petualang. Menjadi semakin kuat, di adegan selanjutnya, 1 tahun telah berlalu, dan protagonis berdiri di samping sebuah boneka di tempat yang sama di mana Yuna pernah berdiri. Adol bertanya apakah dia sudah siap, dan pahlawan kita mengatakan dia sudah siap sejak lama. Dia terus menatap pemandangan itu. Setelah itu, dia menutup matanya, mengingat saat-saat yang dia bagikan dengan Yuna di tempat itu. Yuna, yang mendambakan dunia luar, menghilang, dan sekarang dialah yang memulai perjalanan. Karena itu ia akan membawa kenangan Yuna, bermimpi selagi masih bisa. Setelah itu, Adol mengatakan sudah waktunya pergi.
Tokoh utama menjawab ia sudah dalam perjalanan. Saat itu, pahlawan kita berusia 17 tahun, dan Adol mengatakan ia sudah tumbuh cukup besar. Dengan demikian, murid kekuatan terhebat umat manusia memulai perjalanannya, dan petualangannya menuju Pulau Para Dewa. Mereka pergi tepat ke Kerajaan Balter, yang pada dasarnya adalah ibu kota Kerajaan Trakuista. Adegan selanjutnya beralih ke sebuah bangunan. Seorang gadis sedang tidur. Sebuah suara menyuruhnya untuk melihat, karena hampir waktunya. Tiba-tiba, gadis itu melompat, mengatakan ia terlalu lama tidur. Waktu berlalu, dan gadis berambut coklat kehitaman itu bertanya apakah ia menghabiskan semalaman menonton Rankers lagi, dan gadis itu bertanya apa yang salah karena dia dari Departemen Pengenalan. Wanita itu berkata bahwa karena dia dari Departemen Pengenalan, dia harus mengelola kondisinya, tidak seperti dirinya yang bekerja di lingkungan dalam ruangan. Gadis itu memang dari Departemen Pengenalan, sebuah profesi yang dikirim ke berbagai belahan dunia untuk menilai kemampuan individu yang berperingkat dan memperbarui peringkat mereka dengan tepat. Departemen tersebut membutuhkan pengetahuan khusus yang luas dan penilaian yang adil, dan untuk mencapai posisi yang mengevaluasi superioritas atau inferioritas seseorang, seseorang harus melalui banyak penilaian. Itu adalah peran yang hanya sedikit yang mampu melakukannya, dan profesi ini dianggap sebagai salah satu yang paling kompleks di dunia. Gadis itu mengatakan bahwa meskipun ia bekerja di bagian pengenalan, ia hanyalah karyawan tingkat bawah, dan untuk mencapai apa yang diinginkannya, ia perlu bekerja keras dan mendapatkan promosi. Kemudian wanita berambut coklat itu bertanya apa yang ingin gadis itu lakukan. Naik jabatan dan menjadi agen eksklusif untuk individu yang terampil adalah jalan terbaik, dan gadis itu mengakui itu benar, tetapi mengatakan tidak banyak orang yang menarik perhatiannya. Salah satu kelas mengatakan bahwa ia memiliki standar yang tinggi, tetapi gadis itu menyangkalnya, mengatakan bahwa para peringkat atas lainnya biasa saja. Dulu, persaingan memperebutkan peringkat jauh lebih ketat, tetapi sekarang posisi teratas di setiap kategori sudah ditentukan, jadi itu tidak terlalu berarti lagi. Agar departemen itu bisa ada, semua karena peringkat hanya bernilai jika terus diperbarui. Setelah semua basa-basi, yang berkacamata mengatakan dia pasti seorang maniak. Kemudian dia mulai membuka pintu, mengatakan bahwa mungkin ada bintang baru di sana. Rupanya, itu adalah ruang kelas. Gadis berbaret bertanya apakah ini tahun ketiga, dan mengapa selalu ramai, dan perempuan berambut coklat berasap mengatakan biasanya lebih sedikit orang. Dia menduga itu karena hutan azaban ditambahkan ke peringkat zona bahaya 2 bulan lalu. Meskipun begitu, kali ini tampaknya ada beberapa kandidat yang menjanjikan. Salah satunya adalah petualang peringkat 753 bernama Drakus, yang memimpin pasukan bayaran Serigala Merah. Perusahaan. Ada juga seseorang yang berada di peringkat 402 bernama Eddie dari keluarga Markman, keluarga pemanah terkenal. Ayahnya berada di peringkat kedua. Selain mereka, ada beberapa individu lain yang menjanjikan, dan gadis lain menyebutkan ada juga pedagang berperingkat. Dari ksatria berperingkat hingga pelaut berperingkat, dan bahkan pemandu berperingkat. Tapi salah satu kelas memastikan semuanya, dan yang memakai baret itu mengatakan bahwa meskipun dia tidak terlihat seperti itu, dia dari Departemen Pengakuan dan dapat mengetahui peringkat seseorang hanya dengan melihat. Gelar peringkat petualang khususnya sangat nyaman, dan banyak peringkat mengincarnya di kemudian hari. Itu juga penting untuk memasuki area khusus seperti hutan itu. Lalu seseorang membunyikan bel. Meninggalkan tempat itu, gadis itu meminta mereka untuk menunggu sebentar. Ia kemudian menyambut mereka, dan tokoh utama mengatakan bahwa ia disuruh datang ke sana untuk mendaftar peringkat. Yang menangani kelas-kelas tersebut membenarkan hal itu, karena peringkat adalah sistem yang dikelola dan dioperasikan oleh Departemen Pengakuan. Anggota departemen dikirim ke berbagai lokasi untuk mengevaluasi kemampuan dan menentukan peringkat, dan pembaruan dapat dilakukan di mana saja selama ada anggota departemen yang hadir. Setelah itu, pemuda kita mengatakan ia ingin mendaftar peringkat petualang, dan gadis itu mengatakan waktunya tepat, karena ujian akan segera dimulai, sambil bertanya apakah ia ingin berpartisipasi. Lo menjawab ya, dan gadis berambut coklat itu kemudian memintanya untuk mengisi nama dan detail lainnya di formulirnya. Ada juga biaya ujian sebesar $3.000. Tapi tokoh utamanya tampaknya tidak mempedulikan hal itu, dan langsung melakukan apa yang diminta. Setelah semuanya selesai, orang yang berpakaian rapi meminta dia menunggu di ruangan itu. Nomor ujiannya 53.
Saat tokoh kita lewat, gadis berbaret diam-diam memperhatikannya, mengatakan masih ada banyak orang yang belum tahu apa itu bagian pengakuan, dan yang berpakaian rapi mengatakan sudah lama sekali ia harus menjelaskannya. Sementara itu, tokoh kita terus berjalan menuju ruangan tersebut. Adegan selanjutnya beralih ke lokasi lain, di mana gadis itu sedang mempresentasikan ujian pendaftaran peringkat petualang. Ada 3 jenis, ujian tertulis, ujian susulan, ujian praktik, dan ujian akhir, yang akan dijelaskan sebelum dimulai. Kelulusan akan ditentukan dari nilai ketiga ujian tersebut, dan meskipun kurang berprestasi di salah satu ujian, kalian masih bisa lulus dengan berprestasi baik di ujian lainnya, jadi jangan menyerah sampai akhir. Setelah semuanya dijelaskan, mereka langsung memulai ujian, dan mereka mulai menulis di kertas. Salah seorang dari mereka tidak mengerti apapun, bertanya apa arti ruang lingkup. Waktu berlalu, dan ujian akhirnya selesai. Ujian praktik akan berlangsung di hutan di luar desa dalam 2 jam, dan mereka akan dipandu ke sana setelah pengecekan ujian telah selesai. Sampai saat itu, mereka harus menunggu. Di adegan selanjutnya, perempuan berambut coklat dengan penampilan sedikit misterius memegang setumpuk kertas, meminta bantuan perempuan bertopi baret untuk memeriksa. Mereka mulai menganalisis lembar jawaban, tetapi perempuan bertopi baret terkejut saat melihat salah satu lembar jawaban. Kebetulan, itu milik nomor 53, dan ia merasa itu adalah orang yang sama dengan mata yang tampak sayu dari sebelumnya. Lucunya, semua jawabannya salah. 2 jam kemudian, perempuan berambut coklat menjelaskan bahwa ujian itu adalah perburuan harta karun, dan mereka akan mengirimkan barang-barang tersebut ke papan pengumuman. Mereka yang mengincar nilai tertinggi harus melihat poin di sebelah kanan. Namun, perkelahian di antara pemeriksaan dilarang, dan siapapun yang pertama menyentuh barang itu akan mendapatkannya. Para peserta tampak percaya diri dengan kemampuan mereka, ingin segera memulai ujian. Dan akhirnya, ujian terkutuk itu dimulai. Seorang wanita berambut coklat kehitaman lega, mengatakan ia akhirnya bisa sedikit beristirahat. Ia bertanya berapa banyak yang akan lulus kali ini, dan gadis berbaret itu menjawab mungkin setidaknya setengahnya. Yang berkacamata mengatakan lebih mudah melihat ketika mereka bergerak, dan kali ini mereka semua tampak cukup terampil, bertanya apakah ada yang menarik perhatiannya. Tetapi gadis berbaret itu menyatakan bahwa tidak ada yang benar-benar menonjol. Kemudian seorang pria muncul. Ia menyerahkan sebuah kristal yang rupanya bernilai 120 poin. Yang berkacamata berkata, masih ada waktu, bertanya apakah dia sudah selesai, dan pria itu menjawab ya, karena bagaimanapun juga dia akan lulus. Tetap saja, gadis itu mengatakan jika dia mendapat nilai lebih, dia mungkin akan mendapat peringkat lebih tinggi saat pendaftaran. Tapi pria itu tidak peduli. Pekerjaan dia adalah sebagai tentara bayaran. Di adegan selanjutnya, seorang anak laki-laki lain muncul, mengatakan dia mengira dia akan menjadi yang pertama. Gadis berambut coklat, melihat artefak itu, mengatakan nilainya 180 poin, dan barang itu sering berakhir di meja makannya. Tentara bayaran itu kemudian mengatakan anak laki-laki itu menjadi sombong hanya karena bulu burung. Anak laki-laki itu mengatakan dia tidak bermaksud sombong, tetapi pria itu bahkan tidak akan bisa melihat seekor burung yang terbang diam-diam dengan kecepatan 500 km per jam. Bertanya apakah dia ingin mencoba. Yang berkacamata bilang kalau para pemburu peringkat tinggi sangat bangga, dan gadis berbaret mengatakan itu sebenarnya kekuatan pemburu peringkat tinggi. Di adegan selanjutnya, seseorang mendekati mereka. Gadis itu menoleh untuk melihat siapa, dan tiba-tiba sang protagonis muncul, membawa seekor beruang raksasa. Ia tidak tahu cara mengambil empedu beruang merah, jadi ia membawa seluruh hasil buruannya dan bertanya apakah boleh diserahkan seperti itu. Terkejut, gadis berambut coklat mengatakan itu bisa diterima, dan bagian beruang itu nilainya sekitar 300 poin, sementara pemburu lain memperhatikan apa yang baru saja dilakukan pahlawan kita. Setelah itu, gadis berbaret bertanya bagaimana ia tahu bahwa hewan ajaib itu adalah beruang merah. Karena ujian tulisnya sangat buruk. Tapi anak itu bilang makhluk-makhluk itu sering muncul di dekat desanya, jadi dia akhirnya terbiasa dengan mereka. Di adegan berikutnya, pria itu bertanya pada pria lain apakah dia melihat protagonis bertarung. Pria lain itu menjawab iya, karena dia melihatnya tepat di depannya, tetapi tetap saja dia tidak bisa mengatakan bahwa dia benar-benar menyaksikan pertarungan. Pada saat dia hendak mengeluarkan pedangnya, dalam hitungan detik, beruang merah itu sudah tumbang.
Mendengar semua itu, gadis bertopi baret tampak lebih memperhatikan protagonis. Di adegan berikutnya, kita sudah berada di area bawah tanah, dan gadis berambut coklat bertanya apakah mereka tahu apa yang harus diwaspadai oleh seorang petualang. Singkatnya, makhluk ajaib, dan tanpa terkecuali, manusia juga. Misi petualang adalah menjelajahi negeri baru dan danau alami. Mereka sering memasuki wilayah yang belum dipetakan. Pada saat-saat itu, ancaman bisa termasuk bandit dan bajak laut, dan kekuatan sangat penting untuk mengatasinya. Oleh karena itu, ujian akhir adalah simulasi pertarungan, dan peserta ujian akan saling bertarung. Ini semata-mata untuk mengevaluasi kemampuan individu mereka, jadi mereka tidak perlu gugup. Di adegan selanjutnya, seorang pria kekar muncul, meminta pria lain untuk bertarung dengannya. Pada ujian terakhir, ia mengambil batu suara dan telah mendengar bahwa peringkat tentara bayaran hanyalah sarang preman yang penuh dengan keberanian semu. Tiba-tiba, ia mulai mengancam akan memukul, bertanya bagaimana orang sepertinya bisa lebih dari kelas 3. Namun dalam beberapa detik, orang itu kalah. Dia jatuh ke tanah seperti orang bodoh. Pemegang pedang meminta maaf, mengatakan ia tidak dapat menoleransi penghinaan itu. Dan si rambut coklat berasap mengatakan orang itu memang sudah ditakdirkan gagal, dan dia akan pura-pura tidak melihat apapun. Seberapa kuat pun serangan yang dilancarkan orang itu, kenyataannya mereka hanya orang bodoh, dan peringkat kelas 3 teratas hanyalah monster. Gadis itu kemudian mulai mengamati sekeliling, memikirkan lawan mana yang bisa dipasangkan dengan pria pedang itu. Tapi kemudian gadis berbaret muncul, bertanya apakah dia bisa memilih lawannya. Adegan selanjutnya, beberapa pertarungan terjadi. Kemudian pertandingan nomor 8 dimulai, dan peserta yang terlibat adalah nomor 27 dan nomor 41. Namun ada satu orang lagi, karena tak lain adalah tokoh utama yang muncul. Nomor 27 dan 41 adalah tim, dan keduanya akan menghadapi nomor 53. Mendengar ini, mereka terkejut, dan yang pendek berkata sudah lama mereka diremehkan seperti ini. Yang berambut coklat kehitaman tidak mengerti apapun, bertanya apakah mereka yakin. Sementara itu, gadis berbaret sangat gembira, mengatakan bahwa matanya tidak salah, karena pemuda itu jelas seorang yang sangat kuat. Setelah itu, ketiganya saling menatap tajam. Para penilai hanya mengamati. Pemuda itu bernama Drakus, dan merupakan pemimpin Serigala Merah, kompi tentara bayaran. Tahun lalu, kompi tentara bayaran itu terkenal karena berhasil menumpas mafia Camorra, yang menduduki peringkat ke-62 organisasi kriminal. Beredar rumor bahwa pemimpin mudanya sendiri yang mengalahkan 7 eksekutif, termasuk bosnya. Anda juga tidak bisa mengabaikan Markman, seorang prodigi muda terkenal dari keluarga pemanah Markman. Ia mendapat pelatihan elit dari ayahnya, yang pernah menduduki peringkat kedua pemanah. Ia terdaftar dalam peringkat pemanah saat baru berusia 5 tahun, dan tidak ada pemanah yang tidak mengenal prodigi ini yang kemampuannya sesuai dengan garis keturunannya. Itulah mengapa menghadapi keduanya bukanlah hal mudah. Namun, ia hanyalah seorang yang tanpa nama. Pemuda itu, segera setelah itu, gadis berkacamata berkata pertarungan dapat dimulai. Dalam beberapa detik, Markman melepaskan anak panah, tepat mengarah ke protagonis. Ia dengan mudah menghindarinya, tetapi tak ada waktu untuk berpikir karena lawannya sudah menyerangnya. Dengan ayunan pedang, keduanya mulai bertukar serangan. Para penonton tertegun, terus menyaksikan pertarungan. Hero kita sangat fokus, berhasil menangkis serangan pedang lawannya, yang terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dan Lu akhirnya melihat celah. Namun segera setelah itu, ia menoleh, karena beberapa anak panah datang mengarah padanya. Dengan refleks cepat, ia berhasil menebas beberapa di antaranya, memblokirnya. Dengan mudah, salah satu anak panah memantul, terbang langsung ke arah penonton, nyaris mengenai peserta lain. Pertempuran terhenti beberapa detik. Drakif mengatakan bahwa orang itu tampak seperti pendekar pedang tingkat tinggi dari peringkat kesatria, dan Eddie setuju, tetapi mengatakan dia belum pernah melihat seseorang dengan kekuatan seperti itu. Kemudian tokoh utama bertanya apakah mereka berdua berafiliasi dengan peringkat lain. Yang dari keluarga Markman mengatakan dia berada di peringkat 402 dalam peringkat pemanah, dan Drakis mengatakan dia berada di peringkat 753 dalam peringkat tentara bayaran. Mendengar itu, pahlawan kita mengatakan dia mengerti. Memunculkan auranya, dia mengatakan bahwa jika dia mengalahkan mereka berdua, dia pasti akan naik ke peringkat 3 angka.
Aura sangat besar hingga menyelimuti seluruh area. Keduanya terkejut dengan apa yang mereka lihat. Gadis baret menyadari bahwa aura tersebut adalah prana, begitu padat hingga warnanya bahkan terlihat oleh mata telanjang. Kembali ke pertarungan, sang archer mengatakan bahwa peringkat bukan hanya tentang profesi. Dalam peringkat archer, ia berada di peringkat 402, tetapi dalam peringkat sniper, yang berkompetisi dalam menembak tepat, ia berada di peringkat 78. Namun itu tidak berarti apa-apa, karena dalam hitungan detik, orang itu sudah dikalahkan, hanya menyisakan satu peserta lain. Ia terus memperhatikan pahlawan kita, yang berdiri di sana dengan aura yang luar biasa itu. Orang itu tampak seperti terpaku, fokus pada sasarannya. Orang malang itu sudah mengira dirinya akan kalah. Tiba-tiba, tokoh utama muncul di belakangnya, menempelkan pedangnya ke lehernya. Setelah itu, orang itu mengangkat tangannya, menyerah, karena dia masih ada pekerjaan nanti, dan akan bermasalah jika dia pingsan seperti orang lain itu. Tokoh kita menahan pedang di lehernya sejenak, lalu memasukkannya kembali ke sarung. Lawannya melihat ke belakang, menganggap Lo sebagai monster, bertanya-tanya siapa sebenarnya orang ini. Penonton bergemuruh karena orang itu baru saja mengalahkan 2 peringkat 3 digit. Setelah itu, gadis berkacamata mengumumkan bahwa pertarungan berakhir, dan pemenangnya adalah nomor 53. Kemudian gadis berambut baret mulai berjalan pergi. Adegan selanjutnya, dia pergi ke tempat lain dan menatap layar komputer, tampaknya menganalisis informasi tentang beberapa peringkat atas. Ia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Melihat profil protagonis, ia berusia 17 tahun, tidak berpengalaman, dan tanpa catatan peringkat. Masuk akal jika ia tinggal di daerah yang cukup terpencil. Meskipun begitu, ia tidak pernah melakukan kejahatan dan tidak tergabung dalam faksi khusus apapun. Gadis baret bersemangat, berpikir ia baru saja menemukan harta karun, atau bakat sebesar itu terpendam selama ini. Segera setelah itu, ia meninggalkan ruangan, menyuruh Lo untuk menjadikannya agen pengakuan eksklusifnya. Namun ketika ia melihat ke depan, sejumlah agen telah mengerumuni protagonis. Si kecil langsung menyadari ia terlambat selangkah. Adegan berikutnya, Lo yang polos bertanya apa itu agen pengakuan eksklusif, memanfaatkan kesempatan saat gadis baret tadi berjanji akan menjelaskannya. Karena itu adalah seseorang yang secara eksklusif ditugaskan untuk peringkat tertentu dan sering memperbarui peringkat mereka. Biasanya, untuk memperbarui peringkat, Anda harus menunggu biro pengakuan mengirim seseorang untuk evaluasi. Tetapi jika ia memiliki agen pengakuan eksklusif, ia dapat memperbaruinya kapan saja. Selain itu, agen pengakuan membawa telepon sehingga mereka dapat mengakses informasi terbaru kapan saja. Jika ia ingin naik peringkat secara efisien, ia harus menyewa agen eksklusif bersertifikat. Agen juga mendengar itu, Lo terkejut. Lalu mengatakan ia punya syarat. Ia menoleh, bertanya apakah ada di sana yang bisa membantunya masuk 10 besar peringkat petualang. Mendengar itu, tentu saja semua agen tercengang. Mereka langsung mengubah ekspresi, mengatakan bahwa peringkat petualang penuh dengan para ahli yang sangat kuat. Keahlian pedangnya memang luar biasa, tetapi meskipun begitu, masuk 10 besar sangat sulit. Dan mendengar itu, ekspresi tokoh utama berubah. Gadis baret tetap diam. Kemudian pahlawan kita mulai berjalan pergi. Tapi gadis itu mengikutinya. Selanjutnya, Lo sudah berada di luar gedung itu. Tapi seseorang memanggilnya. Yang gadis bernama Baret akan bertanya mengapa ia ingin masuk 10 besar peringkat petualang. Namun bocah itu menjawab dengan lugas, bahwa itu bukan urusannya. Tetap saja, gadis itu berkata ia akan menjadikannya urusannya. Karena ia akan menjadi agen pengakuan eksklusifnya. Dan ia akan membantunya masuk 10 besar peringkat petualang. Meski begitu, bocah kita menolak, dengan mengatakan ia tidak ingin membahayakan seorang anak. Mendengar itu, gadis itu marah, mengatakan bahwa sebelum menjadi anak-anak, ia adalah seorang agen pengakuan. Dan jujur saja, bocah itu juga masih anak-anak. Kemudian Lo mengatakan bahwa meskipun ia bukan anak-anak, ia tidak berniat mempekerjakannya. Lagi pula, ia tidak ingin melibatkan orang lain. Tapi gadis itu tidak menyerah. Bangun, mengatakan ada sesuatu yang benar-benar harus dia lakukan. Dia punya misi yang harus dia selesaikan, bahkan jika itu merenggut nyawanya. Karena itu, dia ingin bekerja sama dengannya. Mendengar itu, Lo menoleh. Dia mulai mengamati gadis itu.
Rupanya, dia teringat dirinya sendiri saat masih muda, mengatakan bahwa ada sesuatu yang juga benar-benar harus dia lakukan. Gadis baret itu mengulurkan tangannya, mengatakan bahwa dia akan berusaha keras untuk menjadi salah satu yang terbaik. Dan akhirnya, mereka membuat kesepakatan. Adegan selanjutnya, sudah waktunya sihir. Gadis itu menunjukkan sebuah ruangan pada Lo. Dia menyewa ruangan itu selama beberapa hari. Mereka akan menggunakannya sebagai markas mereka untuk sementara. Pahlawan kita berterima kasih padanya, mengatakan bahwa dia sangat membantu. Tapi tetap saja, ia sangat gugup. Ternyata, kesepakatan itu tidak terlalu menguntungkan, lebih seperti masa percobaan selama seminggu. Ia bilang akan membuktikan kemampuannya dalam waktu tersebut, dan setelah itu si pria akhirnya harus mengakui kehebatannya. Lo berharap itu benar, dan gadis itu mengajaknya bicara seolah itu masalah orang lain. Mengubah topik pembicaraan, ia berkata ia menganalisis gaya bertarung, dan bahwa saat bertarung, ia sering terlihat kurang fokus. Dan Lo mengatakan ia sering mendengar hal itu. Setelah itu, gadis itu mengeluarkan ponselnya, mengatakan bahwa hasil ujian baru saja keluar. Khususnya, peringkatnya telah diumumkan, dan pemuda itu berada di peringkat 2728. Selamat, karena telah lulus ujian registrasi peringkat petualang, dan masih terkejut karena ia sudah berada di peringkat 2000-an setelah mendaftar. Itu peringkat yang menakjubkan. Meski begitu, ia kecewa, karena mengira akan berada di peringkat 3 angka. Karena kedua lawan yang ia lawan dalam ujian tersebut berada di peringkat 3 angka. Gadis baret mengatakan peringkat petualang memiliki lebih banyak orang dibandingkan kategori lain, jadi persaingannya sangat ketat. Seberapa kuat pun dia, ada batasnya, dan peringkat ada untuk lebih dari sekadar profesi. Misalnya, peringkat penembak pedangnya adalah 58, dan itu sudah peringkat yang sangat baik. Meski begitu, Lo sepertinya tidak mengetahuinya, dan gadis berbaret itu mengatakan bahwa untuk Departemen Pengetahuan, angka itu bisa dianggap sebagai bakat. Lo bertanya apakah dua orang yang dilawannya juga memiliki klasifikasi lain seperti itu, dan gadis itu menjawab ya. Rupanya, setiap pemain memiliki klasifikasi berdasarkan apa yang mereka lakukan, dan mereka dapat memperoleh beberapa klasifikasi, meskipun melakukan itu akan semakin menambah beban kerja. Itu sebabnya ia berpikir Lo juga seharusnya mendaftar untuk beberapa klasifikasi. Namun, Lo mengatakan ia tidak mencari pekerjaan, dan gadis itu mengatakan mereka belum lama saling mengenal, tetapi tetap merasa sedikit memahami Lo. Singkatnya, ia ingin mencapai peringkat 10 besar petualang melalui jalur terpendek. Semua itu hanya untuk pergi ke Pulau Dewata setelahnya. Lo bertanya bagaimana dia tahu itu. Gadis itu mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya hak istimewa khusus yang dimiliki 10 besar dalam peringkat petualang, dan dia juga ingin mengetahui alasannya setelah masa percobaan berakhir. Mendengar itu, Lo setuju. Gadis itu akan menceritakan situasinya juga. Sang pahlawan mengatakan mereka akan melakukan itu agar adil satu sama lain, dan gadis dengan baret mengatakan itu penting. Tetapi situasinya sulit dijelaskan kepada seseorang yang baru saja mendaftar, karena apa yang sedang dia kejar saat ini adalah sisi gelap dari peringkat tersebut. Tokoh utama tidak mengerti apapun dan bertanya apa yang dikatakannya, tetapi kemudian dia mengalihkan pembicaraan. Dia bertanya dari mana dia mendapatkan kekuatan sebanyak itu, terutama keahlian pedang itu, dan apakah itu bukan sesuatu yang diperoleh dalam semalam. Lalu, anak laki-laki itu mengatakan bahwa setahun yang lalu ia menjadi murid seorang ksatria bernama Adol, dan gadis itu terkejut. Ia bertanya, apakah itu berarti ksatria nomor 1 yang terkenal itu? Pahlawan kita mengatakan bahwa meskipun hanya setahun menjadi murid, tetap saja. Gadis dengan baret itu berkata bahwa bahkan dalam waktu singkat itu, ini berita besar. Pria itu terkenal karena tidak pernah menerima murid, dan banyak orang meminta untuk menjadi muridnya tetapi ditolak. Jika ada peringkat penolakan, Adol pasti akan berada di peringkat teratas. Ada rumor bahwa ia berencana untuk mewariskan gelar tersebut kepada ksatria peringkat teratas generasi berikutnya. Karena itu, beberapa ksatria berusaha meningkatkan peringkat mereka, tetapi untuk berpikir bahwa protagonis yang dianggap bodoh itu akan menjadi satu-satunya pewaris sungguh luar biasa. Mendengar seluruh cerita, Lo bertanya apakah pria itu memang sehebat itu, dan gadis itu menjawab ya. Karena dia nomor 1, artinya dia terkuat di dunia. Lo mengatakan bahwa meskipun begitu, ia masih berhasil melukai pria itu dengan pedangnya, tetapi gadis itu tidak percaya.
Dia kemudian mulai melihat ponselnya, bertanya-tanya di mana Lo dibesarkan. Dia melihat sebuah nama keluarga, Tuli, dan bahkan ketika memeriksa basis data klasifikasi, itu adalah nama yang baru terdaftar. Dia bertanya-tanya apakah itu mungkin nama samaran. Kilasan memori muncul di pikirannya, menampilkan pria itu sebelumnya bertanya apa nama keluarganya, dan Lo tidak mengerti pertanyaan itu. Adol berkata itu, perbedaan budaya. Jika ia ingin mencapai Pulau Dewata melalui rute tercepat, mulai sekarang ia harus menyebut dirinya Lo Tuli. Risikonya tinggi. Tetapi jika ia bertindak cepat, petunjuk mungkin akan sampai padanya terlebih dahulu, dan mendengar itu, pahlawan kita, bukan orang bodoh, menerimanya. Adegan berikutnya kembali ke masa kini dengan anak laki-laki itu mengatakan itu bukan nama samaran, karena Tuli sebenarnya adalah nama keluarga mereka yang berharga. Mendengar itu, gadis bertopi baret itu menerimanya, mengucapkan terima kasih karena telah memberitahunya. Namun, mereka akan beristirahat hari itu, dan tugas agen pengintainya selesai untuk saat ini. Karena alasan itu, ia pun melepas topinya. Ia akhirnya tanpa topi sialan itu. Tokoh utama kaget, si bodoh itu baru menyadari bahwa dia seorang gadis. Gadis itu bertanya apakah dia baru saja menyadarinya, dan Lo meminta maaf, membuat gadis itu semakin kesal dengan apa yang didengarnya. Dia bertanya apakah meminta maaf adalah satu-satunya yang bisa dia katakan. Adegan selanjutnya, hari sudah siang. Gadis itu duduk di kamar, tampak membaca koran. Tokoh utama turun, dan gadis itu dengan santai memanggilnya pendek, mengatakan bahwa dia bangun pagi. Dia mengatakan dia baru saja ke kamar mandi, setelah mengucapkan selamat pagi padanya. Setelah itu, gadis itu merapikan rambutnya, mengatakan ini akan menjadi perjalanan panjang. Tapi tetap saja, ini akan menjadi langkah pertama, dan mereka akan mengadakan rapat strategi untuk masuk 10 besar. Peringkat petualang, adegan beralih ke lokasi lain, dan gadis itu berkata bahwa untuk meningkatkan peringkat petualangnya, ia membutuhkan prestasi dan pengalaman. Pengembangan lahan atau eksplorasi adalah dasarnya, dan ia harus melakukannya secara sukarela. Tapi untuk saat ini, ia menyarankan untuk menerima misi. Banyak yang ingin menjadi petualang dengan mengumpulkan atau menyelidiki sesuatu, dan misi juga disertai hadiah, jadi sangat cocok untuk pemula. Ia bisa mendapatkan misi dari papan pengumuman pencarian, atau tergantung negaranya, bahkan dari sebuah guild. Tapi karena dia ada di sana, ia bisa mendapatkannya langsung. Pahlawan kita berkata bahwa ponsel itu cukup praktis, dan gadis itu berkata bahwa jika dia menjadikan dia sebagai agen pengintai, ia bisa menggunakannya dengan bebas. Mereka mulai memeriksa ponsel itu, dan Lo bertanya apakah ada misi yang bisa dengan mudah meningkatkan peringkatnya, dan gadis berbaret itu mengatakan dia hanya perlu menerima misi tingkat kesulitan tinggi. Dalam hal ini, pahlawan kita memilih misi pertama, yang pada dasarnya terdiri dari mengambil harta karun tersembunyi di kuil bawah laut. Gadis itu mengatakan itu mustahil dan sama sekali tidak realistis baginya saat ini. Dia meminta Lo untuk mempercayai penilaian seorang agen pengintai, karena misi itu terlalu sulit saat ini, dan dia akan gagal bahkan sebelum peringkatnya naik. Namun, pahlawan kita memintanya untuk tetap mengizinkannya mencoba, karena pulau kawasan para dewa tercatat sebagai zona bahaya nomor 1, dan begitu ia sampai di sana, tak ada jalan kembali. Saat itu juga, seorang pria muncul bertanya apakah ia mengalami masalah. Gadis itu mengenali pria tersebut, menyebut namanya Laut, dan pria itu berkata sudah lama. Lo bertanya siapa dia, dan gadis itu menjelaskan bahwa itu adalah Lord Bloodthwart. Seorang individu tangguh yang berada di peringkat 11 dalam daftar petualang. Mendengar itu, Lo terkejut. Kilasan kenangan muncul di benaknya. Suara gurunya berkata bahwa petualang adalah kelompok terbanyak di berbagai peringkat, dan puncak peringkat semuanya adalah monster. Lalu ia berpikir pria itu pasti salah satu monster yang telah diperingatkan gurunya. Dia berada di peringkat 11. Hanya selangkah lagi dari tantangan Pulau Dewata. Adegan berikutnya, gadis berbaret itu berkata waktunya tepat, karena ia membutuhkan bantuan pemuda itu. Ia meminta pemuda itu untuk memberikan pelajaran kepada anak laki-laki itu. Adegan selanjutnya langsung beralih ke arena. Tiba-tiba, Lord meminta maaf karena membuat anak laki-laki itu menunggu. Ini hanya duel sederhana, jadi ia meminjam senjata, dan meskipun agak ringan, cukuplah. Tokoh utama kita memanggil pria itu, Tuan, seraya mengatakan ia siap. Pria itu mengatakan kepadanya agar bicara biasa saja,
karena tata krama tak diperlukan dalam peringkat petualang. Laut, yang pernah memperbarui peringkatnya sekali, berkata bahwa gadis itu sangat luar biasa. Ia tidak hanya cerdas, tetapi juga mampu membuat peringkat yang berharga, dan semangatnya itu adalah sesuatu yang tidak dimiliki agen pengintai lainnya. Jika ada permintaan darinya, ia ingin membantu sebisa mungkin. Ia menyimpulkan bahwa gadis itu tampaknya sangat peduli padanya. Sementara itu, sang protagonis yang tak menyadari situasi tersebut fokus pada pertempuran, berpikir ia bisa merasakannya hanya dengan melihat. Lawan di hadapannya sangat kuat, dan saat lawan itu maju, ia merasa akan tertusuk tombak itu. Kemudian gadis itu memanggil sang pahlawan, mengatakan ini adalah kesempatan baik karena ia perlu mempelajari betapa luasnya dunia setidaknya sekali. Sang pahlawan terkejut dengan apa yang didengarnya, berpikir bahwa jika ini luasnya dunia, ia sudah sepenuhnya mengetahuinya. Keduanya mulai saling tatap. Laut memberi isyarat dimulainya pertarungan. Pada saat itu juga, senjata mereka beradu. Pahlawan kita mempersiapkan serangan, tetapi lawannya mengelak tepat pada waktunya. Laut, sementara itu, menganalisis gerakan Law, berpikir bahwa Law menyalurkan prana ke baju besinya dan melepaskannya dengan tebasannya. Ia juga meningkatkan kecepatannya dengan membalut prana di tangan dan kakinya, dan bagaimanapun juga, ia mengenali gaya pedang itu. Itu pada dasarnya gaya pedang suci, yang hanya diwariskan kepada satu penerus, tetapi meskipun begitu, tidak mungkin dia akan mewariskan seni rahasia kepada anak seperti ini. Pada saat itu, Law muncul di belakangnya, mengatakan bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk melamun. Ia mencoba menyerang, tetapi orang itu sudah mengantisipasinya, mengatakan bahwa ia masih merasa cukup tenang. Bocah itu terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Ia mencoba menyerang lagi, tetapi orang itu menangkisnya. Law berpikir bahwa hanya dengan melihat prananya, ia dapat mengetahui bahwa bocah itu memiliki potensi yang besar, bahkan lebih lagi dengan cahaya yang mengelilingi tubuhnya. Kemudian keduanya berpisah. Law bingung dengan ini. Law bertanya apa rasnya. Berpura-pura tidak tahu tidak akan berhasil, karena cahaya prana seperti itu bukanlah sesuatu yang diperoleh di kemudian hari. Tetap saja, itu tidak masalah, karena dia akan mendapatkan jawabannya pada akhirnya. Hastain anak laki-laki itu juga bisa menggunakan sihir. Mendengar itu, tokoh utama tidak mengerti apapun, dan tiba-tiba, api yang kuat mulai menyala dari belakang pria itu. Rupanya, dia sedang menggunakan sihir. Pria itu menyuruhnya untuk menggunakan kekuatannya juga. Jika tidak, dia akan dibunuh. Namun Law yang malang, sementara itu, masih belum mengerti apapun. Itu, serangan api, mengenai Law. Law berhasil memblokir tombak-tombak itu dengan pedangnya. Tetapi meskipun begitu, sisa-sisa serangan itu tetap mengenai dia. Laut mengatakan itu tidak akan berhasil, karena pedang biasa tidak bisa memblokir sihir itu. Lalu dia membentak jari-jarinya, beberapa tombak tampak menuju ke arah anak laki-laki itu. Ia mengelak beberapa di antaranya. Namun tetap saja, ia tak punya waktu untuk berpikir. Kilasan masa lalu muncul di benaknya. Gurunya berkata ia masih kasar dalam mengendalikan prananya. Tetapi begitu terbiasa, ia akan mampu menggunakan teknik-tekniknya secara bertahap. Ia memanggil aura merah pada pedangnya, meminta lawan untuk memperhatikan dengan saksama. Teknik pertama adalah yang paling sederhana. Dan tepat sesudah itu, di saat sekarang, pahlawan kita meniru gerakan gurunya, menyerang dengan mananya yang diarahkan ke laut. Pria itu terkejut, menganggap serangan itu sangat cepat. Ia berhasil memblokirnya dengan tombaknya. Namun dalam beberapa detik, pahlawan kita kembali menyerangnya. Pria itu mengakui keahliannya, menyadari betapa kuatnya dia sebenarnya. Maka ia menggunakan tombaknya untuk bertahan, menganggap itu serangan cepat, tak terlihat mata telanjang. Namun, itu masih belum cukup untuk mengalahkannya. Ia kemudian melempar tombaknya. Anak laki-laki kita berhasil menangkisnya dengan susah payah. Tapi tetap saja, itu belum cukup. Tombak itu akhirnya mengenainya. Ia melihat ke depan, menyadari kekalahannya. Namun demikian, Laut mengatakan itu mengagumkan. Ia mulai memanggil banyak tombak. Gadis berbaret itu tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Dan Laut mengatakan untuk tidak meremehkan peringkat seorang petualang. Tombak-tombak itu hendak mengenai anak laki-laki kita, yang frustrasi dengan situasi tersebut. Sekaligus, mereka memukul anak laki-laki itu. Adegan selanjutnya, ia sudah terkulai di tanah sambil menangis.
Itu kekalahan telak. Pertarungan akhirnya berakhir. Pemenangnya adalah Laut, peringkat 11 di antara para petualang. Pria itu bertanya apakah ia puas dan gadis itu berterima kasih, mengatakan bahwa setidaknya sekarang, ia seharusnya mengerti. Kemudian Laut menoleh sekali lagi, bertanya apakah gadis itu benar-benar percaya anak laki-laki itu bisa menang. Gadis itu menjawab ia hanya berpikir itu mungkin saja terjadi. Laut bertanya apakah keyakinan itu berdasarkan fakta bahwa anak laki-laki itu adalah murid boneka. Dan gadis itu terkejut, bertanya bagaimana ia tahu. Laut mengatakan ia tahu sejak melihat pedang kecepatan tinggi itu. Itu teknik dari aliran pedang suci. Ia bertanya-tanya apakah itu benar-benar kasus ini, karena gaya pedang suci hanya diwariskan kepada satu penerus dan merupakan seni pedang terkuat yang diwariskan oleh kesatria berpangkat tinggi selama beberapa generasi. Namun, bocah itu, seorang petualang berpangkat, telah mewarisinya dan dari sudut pandang kesatria berpangkat, itu seperti sebuah pusaka suci yang dicuri. Gadis itu marah, setuju, dan berpikir dia harus mencegah bocah itu bertemu dengan kesatria berpangkat mulai sekarang. Dan Laut mengatakan itu akan bijaksana, karena dalam skenario terburuk, bocah itu bahkan bisa dibunuh. Jika dia beroperasi sebagai kesatria berpangkat, itu bisa menyelesaikan masalah dengan tenang. Tetapi meskipun begitu, Ovema menambahkan poin lain. Poin yang mungkin mustahil. Kemudian gadis berbaret itu berkata bahwa, sebenarnya, alasan dia percaya padanya, terlepas dari gaya pedang suci, adalah hal lain. Karena dia bilang dia berhasil mengenai boneka itu, dan karena itulah dia akhirnya percaya. Pria itu terkejut, tetapi mengatakan itu tidak mungkin, tingkat seperti itu, mustahil. Gadis itu setuju, tetapi mengatakan Laut sepertinya bukan tipe orang yang berbohong. Mengamati situasi tersebut, Laut berpikir mungkin ada beberapa keadaan khusus. Gaya pedang suci memang mengejutkan, tetapi masih ada masalah prana itu. Kemudian pria itu berjalan menuju tombaknya, mengatakan bahwa Laut mungkin memiliki kemampuan sihir. Dan jika dia menggunakannya, dia mungkin telah kalah. Kemudian kilas balik muncul, menampilkan seorang wanita. Ia menoleh, penasaran dengan sesuatu, sepertinya menatap seseorang. Saat itu, seorang wanita tua muncul, bertanya apa yang sedang ia gumamkan. Mengatakan bahwa puisi inilah penyebab mereka tak bisa pergi. Ia tak boleh lagi mengucapkan kata-kata itu. Tak lama kemudian, wanita itu meninggalkan ruangan. Lalu gadis itu menatap seseorang, meminta maaf kepada Laut. Tepat saat itu, anak laki-laki kita terbangun. Keadaannya sangat lelah di tempat tidur. Ia bertanya apa yang terjadi, dan gadis itu senang karena ia bangun. Saat itu juga, mereka berada di ruang perawatan Boral pengenalan, dan ia telah tidur sepanjang hari. Seakan seseorang telah membalik saklar. Dokter berkata ia telah menumpuk kelelahan mental dan tidak tahu apa yang dibawa oleh anak laki-laki itu. Tetapi meskipun begitu, ia terlalu terburu-buru. Mendengar itu, anak laki-laki kita terkejut. Kilas balik pertempuran muncul di pikirannya. Mengatakan bahwa dia benar. Gadis itu mulai menatap pahlawan kita. Mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan. Menanyakan apakah dia kebetulan tahu apa itu mantra. Tapi tentu saja, si bodoh itu menjawab tidak. Dia mulai memberikan penjelasan yang membosankan. Mengatakan bahwa itu adalah cara khusus menggunakan prana yang dapat digunakan oleh ras tertentu, dan banyak di antara individu peringkat teratas mampu menggunakannya. Lau bertanya apakah Laut adalah salah satu dari mereka, dan gadis dengan beruang itu menjawab ya, karena dia adalah seorang pejuang dari suku Borowut. Suku Borowut adalah ras yang berorientasi pada pertempuran, terampil dalam berburu, dan hidup di tanah subur selatan. Kisah-kisah mereka sering diwariskan secara lisan berupa puisi antar suku. Puisi-puisi ini juga disebut mantra. Meskipun begitu, mantra memiliki komponen tertentu, sehingga biasanya sulit didapatkan di kemudian hari. Dan Laut mengatakan bahwa sepertinya ia juga memiliki mantra semacam itu. Bertanya apakah anak laki-laki itu punya gambaran tentang hal tersebut. Pahlawan kita masih terpaku. Kilasan memori tentang wanita itu muncul kembali di kepalanya. Mengatakan bahwa itu mungkin benar. Gadis itu sangat gembira mengatakan bahwa mantra adalah kartu truf yang luar biasa bagi seorang peringkat, dan bahwa dia sekali lagi yakin bahwa dia bisa menjadi peringkat teratas. Melihat ponselnya, ia berkata telah menemukan misi yang sempurna. Lokasinya di hutan Azaba,
dan itu adalah survei ekologi hutan yang 2 bulan lalu diklasifikasikan sebagai zona berbahaya di peringkat ke-48. Laut bertanya apakah survei ekologi berarti hanya menyelidiki hewan dan hal-hal seperti itu. Gadis berbaret itu mengatakan itu sebagian dari misi, tetapi kenyataannya orang-orang baru-baru ini menghilang di daerah itu dan petualang yang menerima misi yang sama lenyap tanpa jejak. Awalnya mereka yang berada di sekitar peringkat 1000, tetapi baru-baru ini bahkan petualang peringkat 800 telah menghilang. Dan jika ia berhasil menemukan penyebabnya, dia bisa dengan mudah naik 200 peringkat. Mendengar itu, bocah itu cepat-cepat bangun dari tempat tidur. Menerima misi tersebut, bertanya apakah dia menyinggung hal ini karena berpikir dia bisa melakukannya. Dia menjawab tentu saja, itulah sebabnya mereka perlu segera melalui prosedur penerimaan misi. Agar dia tahu, di hutan Azaba ada hewan-hewan yang spesiesnya dilarang, dan ada juga area terlarang. Tapi karena dia ada di sana, tidak apa-apa. Tetap saja, lo harus berhati-hati. Tokoh kita bertanya apa yang terjadi jika dia tidak mengikuti itu, dan gadis itu memperingatkan bahwa peringkatnya akan turun. Seberapa terampil pun seseorang, jika mereka dengan ceroboh merusak ekosistem atau berulang kali gagal dalam misi akan menjatuhkan reputasi mereka sebagai petualang. Singkatnya, peringkat mereka adalah kredibilitas mereka sendiri, dan karena itu ia menerima misi tersebut. Ia mengatakan ini adalah awal baru bagi pemuda itu dan langkah pertama untuk naik peringkat petualang. Karena alasan itu, mereka harus memberikan yang terbaik bersama-sama. Pemuda kita hanya tersenyum, mengatakan itu benar. Adegan selanjutnya langsung beralih ke hutan yang aneh, yang seluruhnya berwarna ungu. Seorang pria sedang mencekik seseorang, mengatakan kau tak bisa melupakan apa yang sudah kau lihat. Karakter latar belakang lain bertanya apakah dia membunuh lagi, dan dia menjawab, apa pentingnya, karena organisasi Boral bahkan tak akan repot-repot mencari orang-orang berperingkat rendah seperti itu. Sebuah hewan itu, sementara itu, terperangkap di dalam kandang. Si bodoh menginjaknya, mengatakan bahwa sungguh bodoh untuk sungguh-sungguh berusaha menaikkan peringkat. Nama hewan itu adalah Neoceros, dan hanya dengan menjual tanduknya saja ia akan cepat masuk peringkat 3 digit. Setelah itu, seorang pria tua berjanggut berkata bahwa kekuatan saja tidak akan menaikkan peringkat petualang. Nama si bodoh adalah Cruel, dan dia mengatakan bahwa dia ada untuk mereka yang menderita ketidakadilan seperti itu. Tapi pria itu sama sekali tidak peduli, mengatakan bahwa ia tidak akan melepaskan medan pertempuran sebaik ini. Karena itu, ia akan mencapai peringkat 100 besar, dan nama pria itu adalah Dalken. Saat ini ia berada di peringkat 672, dan jelas itu tidak didapat dengan cara yang adil. Mendapatkan adegan selanjutnya, protagonis dan gadis berbaret sudah berada di dekat hutan terkutuk itu. Seorang prajurit mengatakan ingin memeriksa peringkat dan si protagonis memberikan selembar kertas. Prajurit itu melihat bahwa peringkatnya 2728, dan ia diperbolehkan masuk. Setelah itu, si protagonis bertanya berapa banyak orang yang ada dalam peringkat petualang, dan gadis itu menjawab sekitar 30.000, meskipun sekitar 20.000 yang benar-benar berpartisipasi. Meskipun begitu, ini jauh lebih sulit dibandingkan peringkat lainnya, dan mereka mengatakan peringkat petualang berada pada level yang sama sekali berbeda dalam hal jumlah peserta. Sebagai contoh, petualang dengan peringkat 4 digit setara dengan individu-individu berpangkat tinggi di peringkat lain. Singkatnya, peringkat petualang itu terbaik. Jadi, petualang 3 digit setara dengan orang peringkat 2 digit di kategori lain, dan mereka lebih terampil daripada 2 orang yang kita lawan saat ujian. Mendengar itu, pahlawan kita terkejut, mengatakan levelnya memang sangat tinggi. Segera setelah itu, mereka akhirnya memasuki hutan yang diberkati. Adegan berikutnya, mereka berjalan di tempat itu. Bocah kita tampak berpikir keras tentang sesuatu, dan gadis berbaret itu bertanya apakah ada yang salah. Mengamati sekeliling, Lau mengatakan ini bukan hutan biasa. Terkejut, gadis itu mengatakan dia memperhatikan. Mereka mengatakan petualang yang terampil dapat mengetahui betapa berbahayanya suatu tempat di kedip mata. Namun, orang biasa tak tahu itu, dan karena itulah klasifikasi zona dibuat. Gadis itu sepertinya menyadari sesuatu. Alasannya ditambahkan ke peringkat zona bahaya 2 bulan lalu sangat sederhana. Tepat pada saat itu, makhluk tampak berjalan di dekatnya, dan gadis itu mengatakan penyebabnya adalah wabah monster besar. Di tengah situasi itu, gadis itu mengatakan ia harus melindunginya dengan baik,
tetapi tentu saja pahlawan kita sudah tahu itu, dan dalam beberapa detik, mereka membasmi sejumlah besar monster. Namun, tiba-tiba, makhluk terbang muncul. Dengan cepat, protagonis menangkapnya dari paruhnya, memberikan sebuah pembersihan sempurna. Dia terus melenyapkan gelombang monster yang besar itu, tetapi masih banyak makhluk di kejauhan. Gadis dengan baret bertanya apakah itu teknik-teknik yang diajarkan Adol padanya. Lau menjawab ya, tetapi masih banyak yang belum mampu dia gunakan, meskipun ia berpikir mungkin akan segera bisa menggunakan satu teknik itu. Saat itu juga, kaki raksasa muncul. Itu milik ork raksasa peringkat 126 dalam daftar monster. Ia mulai menatap pahlawan kita, yang menyalurkan prana ke pedangnya, berkata bahwa ia harus mengujinya. Prana itu mulai membungkus seluruh tubuhnya. Dia sepertinya mencoba memanggil kemampuan, membuat sayatan berbentuk X dengan pedang magisnya. Tetapi tidak banyak berpengaruh. Pahlawan kita bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Ork itu juga tidak mengerti apapun. Kemudian ia mulai mengejar mereka. Lau mengatakan ia mengira serangan itu akan berhasil, dan gadis itu panik, bertanya apakah Lau lupa bahwa ia seharusnya melindungi nyawanya sendiri. Pada saat itu, ia terkejut oleh sesuatu, karena di depan mereka, tidak ada lagi tanah untuk diinjak. Melihat situasi tersebut, sang protagonis langsung menggendongnya. Hal itu membuat ork tersebut melompat, menuruni tebing curam seperti orang gila. Namun mengejutkan, ia mendarat tanpa cedera, mendarat dengan tenang di sisi lain hutan. Sementara itu, gadis itu masih syok dengan semua yang terjadi. Lau lega, tetapi gadis berbaret itu marah besar, mengatakan seharusnya Lau memperingatkannya sebelum melakukan hal seperti itu. Lau meminta maaf, mengatakan pelatihan boneka kebanyakan seperti itu, jadi akhirnya menjadi kebiasaan. Melihat hutan, bocah itu tampak menyadari sesuatu. Bagian hutan itu sangat berbeda, dan gadis itu berkata dia beruntung, karena itu tepatnya area target penelitian. Setelah hutan itu ditetapkan sebagai zona bahaya bagi ekosistem, penelitian harus diulang, dan sekitar 80% sudah selesai, tetapi 20% masih tertunda. Pada dasarnya, tempat mereka berada adalah bagian dari 20% yang masih belum dieksplorasi, dan disitulah wabah monster. Terjadilah, berbagai spesies tumbuhan ada di sana. Begitu pula dengan hewan-hewan yang unik. Sementara itu, pahlawan kita mengamati sekeliling, berkata bahwa tumbuhan dan hewan tersebut adalah hal-hal yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Karena itulah ia merasa ini benar-benar sebuah petualangan. Kilasan kenangan muncul di pikirannya. Yuna mengajaknya menjelajahi dunia, berpikir bahwa inilah petualangan yang sudah lama Yuna nantikan untuk mereka jalani bersama. Lalu sesuatu mendekat. Pahlawan kita mengeluarkan pedangnya untuk berjaga-jaga, tetapi gadis itu melangkah di depannya, memintanya untuk menunggu. Karena makhluk ajaib itu terluka, mereka mulai mendekati makhluk malang tersebut. Cinta bertanya apakah mereka tidak seharusnya mengalahkannya, tetapi gadis itu, jawabnya, tentu saja tidak. Ia memiliki tanduk kerajaan dan merupakan spesies langka peringkat 4, hampir punah. Kakinya terluka, dan ia mulai mengeluarkan sesuatu dari ranselnya. Para pangkat sering terluka, jadi ia mempelajari pengobatan dasar, dan ia juga telah memberikan perawatan dasar padanya ketika ia dikalahkan oleh laut sebelumnya. Melihat situasinya, ia mengatakan mereka harus mendirikan basis di sana untuk hari ini, dan sebagai evaluator top, ia tidak bisa begitu saja meninggalkan makhluk itu. Mendengar itu, pahlawan kita hanya menerima semuanya. Gadis berikat kepala itu mengatakan melindungi tanduk kerajaan sama dengan melakukan survei ekologi, dan kau jangan salah paham. Ia tidak memprioritaskan itu di atasnya atau seperti itu. Adegan selanjutnya, hari sudah malam dan mereka telah mendirikan kemah. Semua orang sudah tidur dan gadis berbaret itu berada di samping serigala tersebut. Namun, tokoh utama terus berlatih pedangnya. Pemuda itu sangat disiplin. Ia mulai berlatih rangkaian serangan ke sebuah pohon, tetapi mengejutkan, itu tidak berjalan dengan baik. Bocah itu lalu menyerah, berkata bahwa itu tidak ada gunanya. Setelah itu, ia berbaring di rerumputan. Ia mulai mengingat semua yang terjadi sebelumnya, berpikir bahwa ia benar-benar tak berdaya. Saat itu juga, ia belum mampu pergi ke Pulau Para Dewa. Karena itu, ia harus menjadi jauh lebih kuat. Lalu ia bangkit. Ia ingat percakapannya dengan gadis bertopi baret, mengatakan bahwa laut berkata ia juga memiliki kemampuan seni.
Bocah itu berpikir laut mungkin benar-benar memiliki kemampuan semacam itu. Adegan berikutnya, akhirnya siang hari. Tokoh kita sudah bangun. Saat bangun, ia bertanya ada apa. Gadis tanpa topi baretnya mengatakan serigala itu tiba-tiba mengamuk. Monster itu tampaknya tidak senang. Lau terkejut karena lukanya sudah sembuh dan gadis itu menjelaskan tanduk kerajaan memiliki generasi tinggi, jadi dengan perawatan yang tepat, ia cepat pulih. Monster itu masih anak, jadi biasanya ia akan mudah bergaul dengan manusia, tetapi kewaspadaannya seolah-olah lukanya disebabkan oleh manusia. Ia meminta Lau untuk memeriksa tanduk itu dengan saksama karena bagian yang terkelupas tampak seperti bekas serangan pemburu liar. Tanduk kerajaan itu sangat langka. Dulunya mereka ditangkap dalam jumlah besar, dan itulah sebabnya hewan tersebut masuk dalam daftar spesies yang sangat langka. Meskipun penangkapan mereka dilarang, permintaannya belum hilang, sehingga mereka masih diburu secara rahasia dan dijual di pasar gelap dengan nama unicorn. Setelah itu, monster yang mengamuk menerjang gadis itu, tetapi tentu saja sang protagonis melindunginya dengan pedangnya. Monster itu tidak mengerti apa yang terjadi. Pahlawan kita terus menatap makhluk itu dengan tatapan dingin. Kemudian makhluk itu lari. Lau berkata ia menakut-nakutinya dan bertanya apakah mereka akan mengejarnya. Lukas menjawab ya, dan meskipun sudah ditemukan, kondisinya tidak sempurna. Sampai sekarang, belum ada informasi tentang tanduk kerajaan yang berada di hutan Azaba, dan pencariannya merupakan bagian dari survei ekologi itu sendiri. Adegan selanjutnya, mereka semua sudah mengenakan perlengkapan mereka dan Lau mengatakan dia akan pergi duluan. Lukas memintanya untuk berhati-hati karena mungkin ada pemburu ilegal di hutan ini. Mendengar itu, Lau bertanya apa yang harus dia lakukan jika menemukannya, dan apakah peringkatnya akan naik jika dia mengalahkan mereka. Lukas mengatakan itu tergantung pada kemampuan lawan, tetapi ada kemungkinan. Pahlawan kita mengatakan dia mengerti. Dia mulai berlari maju, mengatakan dia akan mengalahkan sebanyak mungkin. Menyaksikan pahlawan kita, gadis itu bilang dia terlalu cepat dan gadis itu bahkan tak bisa melihatnya lagi. Adegan selanjutnya, ia sudah berjalan di hutan itu, berpikir bahwa monster itu pasti lewat sini. Tapi saat itu, ia menyadari sesuatu. Sebuah anak panah melesat ke arahnya, namun tentu saja ia mengelak. Tiba-tiba, seorang pria berserban muncul, menyebut Lau sebagai pemburu ilegal. Pria itu mencoba menyerangnya, tetapi Lau kembali mengelak. Pedang mereka beradu. Pria itu terkejut dengan tenaga dalam Lau. Lalu ia meminta Lau untuk menunggu. Lau sepertinya mengenali suara itu, lalu menyadari itu Drakus. Pria lain dari keluarga lain juga ada di sana, tetapi Lau masih belum mengingatnya dan bertanya namanya. Yaitu, frustasi, pria berambut pirang itu mengatakan namanya Eddie, dan pria lainnya mengatakan dia Drakus. Adegan selanjutnya beralih ke pusat pendaftaran peringkat petualang. Beberapa orang berada di tempat itu. Drakus juga ada di sana, dan gadis itu bertanya misi peringkat mana yang ingin diambil. Pada saat itu, pria pemanah lainnya muncul, mengatakan dia datang untuk mengambil sebuah tugas. Keduanya kemudian saling menatap. Adegan selanjutnya, mereka berada di lokasi lain sambil berbicara. Sekali lagi, mereka saling berhadapan. Mereka berdua mencoba berbicara, tetapi mereka berdua mengatakan sesuatu secara bersamaan. Pria berambut pirang itu menyuruhnya untuk bicara dulu, tetapi Drakus mengatakan hal yang sama. Kemudian pria berambut pirang itu bertanya apakah dia sudah menyelidiki orang yang mengalahkan mereka, dan Drakus menjawab ia tak menemukan informasi apapun, tetapi sepertinya orang itu memang tak pernah terdaftar dalam peringkat apapun. Orang itu bingung, mengatakan ia dikenal sebagai prodigi dalam peringkat pemanah. Namun karena si idiot itu, harga dirinya hancur, terutama karena dikalahkan oleh orang tak dikenal tanpa peringkat. Tokoh latar, Drakus, terdiam. Kilasan masa lalu muncul di benaknya. Seseorang berterima kasih padanya atas pekerjaannya, menanyakan bagaimana pendaftaran peringkat petualang, dan orang itu menjawab telah selesai. Pria berjanggut itu mengatakan itu memang yang ia harapkan dari kapten mereka, dan anak laki-laki lainnya mengatakan sekarang mereka dapat memperluas jangkauan aktivitas. Lalu gadis berambut pirang itu berkata mereka, kapten mungkin telah mempersulit peserta ujian lainnya, tetapi Drakus membantahnya. Semua orang tertawa, dan pria berjubah itu mengatakan tidak mungkin seorang tentara bayaran kelas 3 digit kalah dari seorang rookie. Saat itu juga, Drakus membentak meja. Semua orang bingung, bocah itu sangat jengkel,
mengatakan pria itu bahkan tidak menatapnya, seolah-olah dia memperlakukannya seperti kerikil di jalan. Mulai besok, mereka akan melipat gandakan program latihan mereka. Gadis berambut pirang itu mengatakan bahwa sejak dia mendaftar untuk peringkat petualang, mulai sekarang mereka dapat menerima komisi yang sebelumnya tidak bisa mereka terima. Tetapi tetap saja, bagi Dracus, itu tidak cukup. Itu, dunia, sederhananya, jauh lebih besar daripada yang mereka kira, dan karena itulah dia akan berlatih dengan benar lagi. Adegan kemudian kembali ke masa kini dengan orang itu memikirkan semua yang telah terjadi, mengatakan harga dirinya beralasan dan dia tidak berniat fokus pada peringkat petualang, tetapi tetap saja dia tidak bisa membiarkan semuanya seperti ini. Saat ini, dia berada di peringkat 6.301. Orang yang mengalahkan mereka berada di peringkat 2.728, dan sekarang kepentingan mereka kebetulan sama. Karena itulah mereka harus mengatasi ini. Bocah berambut pirang itu mengatakan ada hutan yang baru saja ditambahkan ke peringkat zona berbahaya dan Dracus mengatakan itu adalah hutan Azaba, dan semakin berbahaya, semakin baik untuk meningkatkan peringkat mereka. Adegan selanjutnya kembali ke masa kini dan ketiganya saling tatap, semuanya mengingatkan pertempuran yang pernah mereka alami. Saat itu, ketiganya mendengar suara sangat keras. Mencabut pedangnya, Lo berkata mereka harus melanjutkan percakapan nanti. Segera setelah itu, ia berlari melewati area tersebut. Eddie mengejarnya, mengatakan bahwa Wolf muncul dan ia mengira Wolf dikejar pemburu, menyimpulkan bahwa Lo mungkin mencoba melindungi binatang itu. Lo membenarkan, mengingat kecepatan lari anak itu sangat cepat. Eddie kemudian mengatakan bahwa saat bergerak di hutan, lebih baik memanfaatkan medan yang tidak rata. Mengaktifkan kemampuan anginnya, ia mulai berlari, semakin cepat dan cepat. Lo terkejut, tetapi ia tetap tidak mau tertinggal. Ia menyalurkan rasa bangganya untuk berlari lebih cepat lagi. Tak lama kemudian, Eddie memanggil tokoh utama, mengatakan bahwa serigala itu diserang oleh makhluk ajaib. Adegan berikutnya, ia berhadapan langsung dengan monster besar itu, yang menggunakan tentakelnya untuk mencoba menangkap mereka berdua. Namun Lo menghunus pedangnya untuk membela diri, berpikir bahwa jika ia tidak bisa mendekat, setidaknya ia bisa menyerang dari sini. Ia tentu tidak akan membiarkan dirinya terjebak seperti ini. Adegan berikutnya, Lo bertanya pada Eddie apakah ia bisa membuat celah, dan Eddie mengatakan itu bukan sesuatu yang terjadi begitu saja. Namun meskipun begitu, ia mengatakan pada Lo untuk sasarannya mata, terus lari. Eddie menembakkan anak panah sementara Lo mengikuti instruksinya. Panah mengenai monster tepat sasaran. Pahlawan kita terus maju. Tiba-tiba Dracus muncul, menyuruh mereka membidik kedua kaki. Tokoh utama menggunakan kakinya untuk menjatuhkan Lo, menghasilkan serangan tepat yang tampaknya sangat berpengaruh pada makhluk itu. Dracus menyuruh mereka menangkap serigala dan melarikan diri. Saat pahlawan kita melakukan itu, dia menoleh ke belakang. Dracus lalu mengambil pedangnya, menebas batang pohon di depannya, yang langsung jatuh menimpa monster. Dengan begitu, semuanya berakhir, dan Lo berhasil menyelamatkan binatang buas itu. Eddie berkata semuanya tidak terlalu buruk karena instruksinya bagus, dan Dracus. Dia bilang dia terbiasa memimpin orang lain. Bocah itu bertanya, apa yang kau sebut bawahanmu? Sementara itu, Lo mengamati semuanya dari atas, berpikir bahwa 10 peringkat teratas dan keahlian pedang mereka sangat luar biasa. Tapi meskipun begitu, mencapai 10 besar hanya dengan itu sangat sulit, menyimpulkan bahwa hanya keahlian pedang saja tidak akan cukup. Singkatnya, untuk naik peringkat petualang, dia perlu mempelajari hal-hal di luar pedang, yang pasti akan sulit pada awalnya. Jadi video berakhir di sini. Jika kalian tidak ingin ketinggalan bagian selanjutnya, aktifkan lonceng notifikasi, dan sampai jumpa lagi di channel Tab.